Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Ainaya, dan di sini saya ingin mempresentasikan presentasi tugas saya, yaitu tentang analisis sentimen. Analisis sentimen itu sendiri merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk memahami, untuk mengolah data, membentuk teks dengan tujuan agar untuk mengetahui sebuah opini yang terkandung di dalamnya. Tujuan analisis sentimen ini adalah untuk melihat pandangan beberapa teks yang berkaitan dengan sebuah masalah atau objek tertentu, apakah itu positif ataupun itu negatif. Dan di sini saya menggunakan beberapa tools yang dapat melihat bagaimana analisis sentimen itu ada. Dan sesuai dengan langkah-langkah analisis sentimen adanya suatu masalah. Biasanya analisis sentimen ini dilakukan oleh bisnis-bisnis atau oleh beberapa politikus dengan tujuan agar mereka dapat bersaing atau mengetahui kompetensi dari kompetitor-kompetitor lainnya. Dan selanjutnya setelah sudah mengetahui tujuannya, adanya crawling data atau memperoleh data. Dan dari situlah, dari data-data yang diambil itu dapat nanti diklasifikasikan menjadi data-data terkecil, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada labeling data atau memberi label pada data. Misalnya dalam klasifikasinya, sebuah data, misalnya data miningnya di Twitter kan banyak sekali data-data yang ada, sehingga perlunya untuk klasifikasi mana case atau kata kunci yang tepat untuk melabelkan atau untuk mengkomposisikan sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu seperti itu. Selanjutnya ada processing data. Processing data ini cukup banyak cukup banyak tahapannya. Yang pertama mulai dari tokenizing, founding, steaming, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah modeling. Modeling itu melakukan permodelan menggunakan data-data. Selanjutnya adalah evaluasi dan development model. Dan seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa tujuan dari adanya analisis data ini dalam bidang bisnis, misalnya analisis sentimen ini digunakan untuk mengetahui reputasi suatu brand atau produk di mata masyarakat, sehingga dari suatu brand atau bisnis-bisnis kecil itu tahu bagaimana kompetisi di kalangan kompetitor mereka, sehingga mereka dapat bersaing secara lebih luas dengan mengetahui apa yang menjadi titik positif dan apa yang menjadi titik negatif di kalangan masyarakat. Dan selanjutnya, contohnya ada di bidang politik. Di bidang politik juga analisis sentimen ini digunakan untuk melihat popularitas. Contohnya, adanya calon pemimpin. Calon pemimpin contohnya yang dicontohkan itu Presiden Amerika yang kemarin itu kan taunya adalah bagaimana analisis big data itu bertujuan untuk melihat bagaimana potensi masyarakat di apa yang mereka sukai, seperti itu. Jadi analisis sentimen ini juga bisa melihat aspirasi-aspirasi yang akan masukan masyarakat, termasuknya dari masyarakat kalangan bawah, kalangan atau untuk melihat bagaimana masyarakat, untuk bagaimana melihat pemerintah, seperti itu. Dan di salah satu kasusnya saya mengambil salah satu kasus di sebuah website ya. Website ini berada, contohnya ya, saya izin share screen. Ini saya sebetulnya sudah membuat di sini ya. Ini sebenarnya saya belum membuat, tapi ini karena, nah ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya itu menggunakan tools yang namanya Python. Nah, Python ini digunakan untuk menganalisis bagaimana
analisis sentimen itu dilakukan, dan di sini kita hanya menganalisis saja ya. Menganalisis dari salah satu website, ini salah satu contohnya, yaitu website dari machine learning mastery.com. Bagaimana tutorialnya dan lain-lain. Dan contoh lain juga sebenarnya saya lakukan di Twitter, tapi karena API-nya itu bermasalah, sebenarnya saya sudah mendapatkan API-nya, tapi karena bermasalah dan ininya selalu error seperti itu, jadi kita menganalisis ininya saja. Sebagai contoh yang di Python ini ya, di Python ini kita mengetahui kalau misal nih ada sebuah websitenya ini misal membahas tentang apa. Di sini saya membahas tentang misalnya Magdalene. Di Magdalene itu ada sebuah blog atau narasi atau sebuah website yang judulnya adalah narasi perempuan sempurna yang perlu didobrak. Dan di sini sebenarnya kita bisa merancukan apakah sebuah teks dari sebuah website ini memiliki sentimen negatif atau sentimen positif seperti itu. Makanya kita perlu adanya langkah-langkah yang pertama tadi, tahu tujuannya, terus habis itu ada pre-processing data, contohnya adalah kayak tokenizing, kayak summarizing, dan lain-lain seperti itu. Dan seperti contohnya ini, dari kita tahu ada import sequential, ada importance, dan lain-lain. Dan itu sebenarnya sudah ada rumusnya tersendiri, ada kamusnya. Contohnya, tadi saya juga coba-coba tentang bagaimana import TuiPy. Sebenarnya TuiPy ini kan salah satu kamus yang digunakan oleh Twitter. Nah, Twitter, jadi kita udah dapat nih data dari API key-nya Twitter. Setelah itu, kita mau masukkan ke dalam sini, tapi belum tentu dari Python ini kita bisa membaca bagaimana sebuah teks-teks itu. Nah, sehingga kita harus punya nih kamusnya terlebih dahulu untuk dapat membacanya gitu. Salah satunya adalah dari TuiPy tersebut. Nah, TuiPy ini juga harus diinstal lagi sehingga kalau sudah di-play itu sudah tidak error, berarti itu sudah terinstall seperti itu. Tapi tadi karena saya coba API key-nya juga sedang bermasalah, jadi belum bisa untuk dihitungkan kembali. Nah, setelah itu di sini juga saya mempunyai tools lagi dari salah satu website, yaitu yang namanya itu Talkwalker. Kalau teman-teman tahu, Talkwalker ini juga salah satu tools yang digunakan untuk melihat bagaimana analisis sentimen itu ada. Nah, Talkwalker ini sudah di sebuah website ya, tapi memang mungkin contohnya seperti halnya tweet Elon Musk yang dari tahun 2014 mungkin ya, itu sudah ada. Berbeda dengan yang Talkwalker ini,
ini digunakan aja gitu. Analisis sentimen yang dilakukan di website atau di media adalah perempuan, contoh ya. Nah, contohnya perempuan. Ternyata setelah kita melihat resultnya, ya ada 100,3 ribu pengguna media dengan engagement atau ketertarikan mereka terhadap topik tentang perempuan itu ada di angka 814, yang mana ini cukup tinggi kalau misalnya kita menggunakan kata perempuan itu sendiri. Nah, jika dilihat di sini juga sebenarnya tools ini juga sudah mengantarkan pada beberapa sentimen-sentimen. Contohnya adalah sentimen nih. Contohnya di sentimen positifnya ada 16,7, sedangkan sentimen negatif ada di angka yang lebih tinggi daripada itu. Nah, kalau misalnya kita klik ya, ini ada beberapa top result yang mengatakan bahwa mungkin adanya misalnya kayak Cinta Laura seperti ini. Jadilah perempuan yang kuat, yang penuh percaya diri, tapi tetap lemah lembut dan penyayang seperti seorang ibu. Nah, itu kan bisa match ke beberapa sentimen. Mungkin kata-katanya bagus ya, tapi mungkin ada beberapa kata-kata atau teks yang memberikan sentimen itu negatif, sehingga dalam suatu teks itu bisa dikatakan itu sentimen negatif atau positif itu berdasarkan sesuai dengan rumus gitu, sesuai dengan rumusnya. Dan di sini misalnya juga ada sentimen-sentimen negatif, kita coba lihat sentimen negatifnya. Kenapa ini sentimen negatifnya? Contohnya, pantang aku perempuan ada masalah di rumah tangga, mengadu dekat suami orang, pantang besar. Nah, itu kan harusnya bisa jadi itu memang menjadi sentimen negatif seperti itu. Nah, oke. Sesuai dengan contohnya tadi ya dalam di sini, yaitu dalam bidang bisnis, dalam bidang politik, analisis sentimen itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin nanti saya akan membagikan, men-share bagaimana Twitter mengenai perempuan itu cukup banyak, termasuknya dalam kasus-kasus yang terjadi di media online seperti itu. Itu saja presentasi dari saya.